Yo gangs, welcome back to another talk, and of course with me Zap. And y'all know I'm not here by myself. This is DJ Mike fucking Dante. Oke. Gimana apa kabar? Oke, baik, sehat, alhamdulillah, lancar. Kita enaknya ngobrolin apa nih? Gue sebenarnya pengen dengerin kisah-kisah lu Anjay. dari lu masih ngamen, Masih di lampu merah gitu kan. jadi manusia silver. Sempat jadi badut sulap juga. Nah guys, dia tuh teman DJ gua, tapi dia sepupu gua guys. Dia, lu udah 10 tahun, 20 tahun kali ya? 10 tahun, hampir 40 tahun DJ. Nah, gua kenal sama dia tuh dulu, tiba-tiba dia, karena lu tahu gua punya alat ya? Ya, gua kayaknya Tahu dari siapa? Kalau nggak salah dari Facebook deh. Masa? Kalau nggak salah ya, apa IG gitu, gue lupa. Tapi gue nggak tahu kalau itu tuh lu, intinya ada nomor, gue chat. Ternyata itu nomor lu. Habis itu lu ketemu lah sama gua. Ya. Kita nyewa. Lu mau buat main di mana sih? Dulu gue buat main di jamming di Gajah. Outlet namanya Gajah 25. Tapi itu dibayar ya langsung ya? Belum, dulu gue yang penting naik flyer dulu pokoknya. Jadi Belum dibayar tapi lu nyewa alat gua? ya, tapi di situ balik-balik sawerannya hampir sejuta, jadi pasti Worth it, gitu-gitu lah. worth it banget. Lu flash desainannya salah-salah. Pertama lu beli apa, Kingston apa ya? Ya, flash yang di counter emang murah ya, warna Iya, merah anjir, hitam tapi gitu. bisa lagi anjir. Aneh lah pokoknya. Ya akhirnya lu beli kan habis itu. Tapi perjalanan itu lama guys. Udah lama, itu udah bercerita lama. Sekarang setelah dari itu lu pindah ke ini aja deh. Job pertama lu yang menghasilkan duit ya udah di situ ya. Enggak, kalau itu kan hitungannya kan apresiasi tamu, bukan menghasilkan duit yang dibayar bener gitu. Bukan yang reguler Bukannya gitu ya. Kalau yang pertama bener-bener gue dapet tanggungan itu, jadi kan gue mulai di situ akhir 2022 Desember. Di akhir tahunnya gue dapet job New Year, tahun baruan. Ya, di mana tuh? Di venue namanya karaoke tapi ada lounge gitu. Nah, gue main di lounge-nya. Dulu budget lumayan lah buat gue awal-awal itu, ya udah jutaan lah intinya, lumayan. Masa? Iya, awal-awal itu link dari Kak Andrea gitu. Itu lu genre apa main? Ya Indobons gitu, breakbeat, udah pernah juga. Setelah itu lu baru di Borsumi. Itu gue udah di Borsumi justru. Itu udah akhir-akhir gue udah mau keluar di Borsumi justru. Oh. Ya. Di Borsumi lu 1,5 tahun. Nggak nyampe. Setengah tahunan ya. Tapi itu rame nggak sih tempatnya? Dulu ya sempet rame lah, pas awal-awal gue masuk tuh rame, lumayan lah alhamdulillah gitu. Soalnya gue liatnya kayak itu ada 1,5 tahun ya tutup ya? Lebih ya itu, kayak udah hampir 2 tahun. hampir 2 tahun 3 tahun kayak, kalau nggak salah ya. Terus lu kemana habis itu? Habis itu, jadi singkat ceritanya gue soundman dulu di situ. Soundman. Oh iya, lu soundman dulu belum DJ gitu ya? Iya. Jadi gue kayak soundman, lighting, visual gitu kan. Tapi lu bisa mainin VJ juga? Bisa. Anjing. Visual gitu tuh gua ya bisa aja, bukan yang mahir lah gitu. Tapi kalau disuruh mainin, mengoperasikan resolume gitu gua ngerti. Tapi kalau main VJ-VJ-an itu sama nge-DJ sama nih? Sebenarnya konsepnya sama aja sih, soalnya VJ itu ada kayak deck 1, deck 2 nya bisa dianggap gitu juga. Dia ngikutin beat juga? Bisa kita atur ngikutin beat, jadi kayak kedip-kedipnya gitu, nanti kita bisa sesuai beatnya. Oh, makanya gue lihat VJ anjing nih pencetannya banyak juga yang Kita terlalu banyak ya. gitu-gitu. Ada launchpad-nya lah gitu. Terus endingnya lu kenapa switch jadi DJ? Ya apa ya bilangnya? Punya Ya, uang. pengen mencoba. Oh, lu waktu itu juga belum lulus ya? Belum lulus. Jadi masih kuliah posisi, terus Nyari kegiatan. nge-DJ. Terus aku keluar dari Borsumi dengan kondisi gue reguler baru sekali. Reguler kita awal-awal kan paling dibayar berapa kan gitu kasarnya. Itu main seminggu sekali doang. Di Borsuminya itu? Enggak, udah keluar di Enigma gitu. Enigma Bottle Shop. Oh Belum jadi keluar. iya, Enigmanya masih yang Yang di belakang. masih yang kayak ini anjir, masih cuma plong gitu doang kan. Mejanya masih meja kayu, cuma ada botol shopnya doang. Iya. Gue sempat nyamperin lu kan sekali di situ. Iya, yang waktu itu lu bawa alat juga kan. Iya. Sama teman-teman juga itu pada kesana. Gue buka botol nggak sih waktu itu, lupa gue. Agak, waktu itu lu langsung cabut sih. Bukan dulu deh, Bukan dulu, habis itu lu cabut kemana gitu. Iya. Setelah itu lu berapa lama tuh di situ? Apa? Berapa lama di Enigma? Di Enigma berapa bulan ya? Kayaknya
2 bulan kali, 2 bulan kurang. Itu residen apa reguler? Reguler doang. Tiap malam doang itu. Berapa dulu? Kecil lah ya segitu lah. Under gope lah pokoknya. 250, 300 Ya kayak gitu-gitulah. Wajar sih awal-awal Iya. pasti gitu. Cuman di situ gue udah mikir pas cabut dari Borsumi gue udah apa? Ancang-ancang itu maksudnya kayak gue udah target lah kalau 6 bulan nggak jadi apa-apa gue balik kerja yang normal lagi gitu. Yang kerja bulanan gitu. Emang lu pernah kerja normal? Pernah dulu tapi jadi SPV restoran gitu gua. Aneh banget SPV. Apa nih? SPV itu kayak apa ya? Dia yang bagian mengatur, mungkin kayak manajer tapi bukan manajer gitu loh. Jadi dia ngatur operasional aja, mengawasi. Kayak mandor. Ya supervisor SPV itu, supervisor. Mandor beda lagi. Mandor kan ya kalau mandor kan di bangunan, mungkin kalau di kayak resto di kafe itu SPV. Nggak betah lu tapi. Nggak betah sih, lebih ke apa ya, dulu kebetulan tempat yang gue kerja itu ownernya tuh kayak baru sebulan 2 bulan pengen langsung balik modal gitu loh. Sedangkan tanggung jawabnya dia nekannya gue kan yang penting operasional jalan sebagaimana mestinya kan udah kan gitu. Gue mana ngurusin marketing apa ya, bukan urusan gue lah gitu. Terus dari Nikma lu cabut Yoi. pindah ke apa namanya? Hands 99 Di mana sih, daerah mana di sih? daerah Soekarno-Hatta, Jai. Jauh lagi anjir. Tapi tempatnya itu bagus banget sih, kayak Hollywood, kayak W Super Club. Ya. Ya merakyat lah di sana. Tapi oke. Gue juga pernah main di sana, gantiin lu. Yoi. Sawerannya lumayan, ini biasa segini. Enggak, 20 juta beneran. Tapi berapa lama lu lama ya di situ? Gajah itu dulu bukan? Enggak. Beda. Gajah kan dulu cuman jamming sekali itu doang. Terus habis itu gua masih di Borsumi. Jadi gua dulu di Borsumi kalau libur gua ngajuin jamming ke venue-venue. Jadi kayak venue-venue tuh satu-satu gua DM-in loh. Boleh nggak? Sampai ngemis itu ya? Iya, ibaratnya kayak bener-bener gua DM-in satu-satu. Ada DJ yang kenal main di mana, gua pasti chat. Kak, bisa nggak aku cobain jamming di situ gitu. Bener-bener kayak nggak punya malu aja lah gitu kasarnya kan. Iya, emang DM awal kayak gitu sih. Harus Nggak gitu kayak menurut sekarang gua, anjir. ya. Sekarang tinggal bikin kolektif lu bisa ngajuin. Iya benar. Enak banget. Dulu kagak ada anjir. Dulu ya, walaupun nggak dulu banget ya. Iya, maksudnya zaman tapi tetap kita iya. lah. Zaman kita masih ngerasain itu. Terus setelah itu lu pindah lagi ya? Dari Hands gue pindah ke Bosku. Jadi di Hands gue harusnya 3 bulan. Terus baru 2 bulan gue ditarik sama Kak Andrea ke Bosku. Betah lu di situ? Di Bosku betah. Tapi habis itu 2 bulan gajian kedua itu berarti kan 2 bulan. Gue cabut ke Pandawa BSB. Tapi beda dong kan dari sebelumnya lu di Hands, di Gajah, di ini. Terus kalau Bosku kan maksudnya klub kan? Iya. Perbedaannya apa? Kalau dari lu? Perbedaannya ya pasti tamu-tamunya, terus cara mainnya juga mungkin lebih ke kultur kerjanya lah, lebih Attitude juga attitude, lebih disiplin gitu-gitu lah. Masa kita pakaian juga diperhatikan, nggak kayak yang di sebelumnya kan kayak ya bebas aja lah. gua kaosan gitu kasarnya kan. Maksudnya bukan kaosan yang ini, kaosan yang Ya. apa ya, kayak gitulah pokoknya. Gak seproper inilah Ya. gitu kan. Anjing. Habis itu lu pindah ke Pandawa. Yoi. Pandawa agak lama lu. Pandawa setahun. Enak tuh katanya lu waktu itu duitnya Enak, di situ. lumayan. Dan itu lu berangkatnya ini kan, seminggu berangkat, seminggu enggak ya? Sempat kayak gitu, jadi sempat seminggu berangkat, seminggu libur, kan DJ 2. Habis itu bulan keberapa gitu gue sendiri sampai gue terakhir keluar itu gue ada 6 bulanan bener-bener masuk terus nggak libur. Tapi kecuali sakit ya. Di sana tuh nggak ada residen ya? Emang modelnya gitu semua? Residen itu. Pas gue itu ada residen ya. Itu residen? Residen. Bayarannya per bulan? Ya per bulan sama kayak residen pada umumnya aja. Enak juga ya? Cuman dulu yang gue rasain tuh ketika 6 bulan bener-bener nggak libur sama sekali tuh bosan gitu loh. Jadi kayak tiap hari main. Ketemu dengan lagunya kan itu aja gitu loh, nggak ada variasi. Lu pernah nggak sih ngerasain main nih, tapi duit lu nggak cair-cair? Kerja di tempat mana gitu, tapi Alhamdulillah belum pernah sih. Paling telat-telatnya seminggu lah paling lama gitu. ya seminggu itu masih normal. Ya masih normal ya. Nggak pernah yang sampai berbulan-bulan, nggak pernah. Iya. Jangan sampai lah. Terus dari Pandawa, lu langsung cabut ke Harbor ya? 2-3 Harbor best in town. Best in town, emang the best. Harga the best. Cewek-cewek the best. Lu bungkus berapa cewek di Harbor? Nggak jujur aja. Nggak ada. Masa sih? Tapi yang nuang-nuangin minum ke depan kan banyak. Ada ya, cuman kan kita cukup apa ya, kerja aja, profesional kerja. Lah ini takut aja dia dilihat sama ada yang bahaya. Soalnya yang membedakan kita dengan yang lain tuh kadang
soal gitu-gituan. Iya. Jadi kita cukup profesional kerja aja. Tapi kan pasti ada dong, harus apa kayak pengen tamunya ditemenin minum sama DJ-nya di sofanya pasti pernah kan? Oh ya, kalau itu nggak gue doang, yang lain juga. Ya tapi lo pernah kan? Ya pernah kayak gitu. Akhirnya ngomong. Ya tapi kan nggak cuma si cewek, maksud kadang cowok juga teman-teman ibaratnya kan kayak yang seumuran atau mungkin yang kayak udah mature, bos tambang misalnya gitu kan kadang Iya sih, dia itu pengennya juga. minta ditemenin kan gitu. Iya. Ya kan ketika kita nemenin juga biasa dikasih uang jajan lah gitu. Iya pasti gitu sih. Tapi lo pasti lebih sukanya kalau cewek kan? Enggak. Terus pokoknya gue mending kayak bos-bos itu gue suka loh. Yang penting duitnya lancar, terus tahu-tahu nomor rekeningnya kayak gitu tuh. Iya itu enak banget tuh. Gue pernah di Sawer mintanya nomor rekening anjir. Ya itu enak kan Itu kalau paling gitu. enak cuy, sumpah. Gue lagi podcast. Nanti dulu ya mas, nanti dulu kita ngobrolnya nanti anjing. Tuh kan ngeblank anjing lu. Sampai mana tadi? Sampai Oh sampai di sofa ya. Berarti Harbor tuh baru renov ya, udah berapa lama berarti jadinya? renov berarti setelah kemarin puasa 2026 itu renov 1 bulan. 1 bulan full. 1 bulan full, habis itu H plus berapa lebaran, H plus 3 apa ya? Itu udah masuk lagi kita sampai sekarang. Itu yang diganti apa aja sih? Ya lebih ke upgrade tempat, upgrade interior, terus upgrade lighting, ya kayak gitu-gitulah. Intinya mengeluarkan modal untuk lebih baik tempatnya itu. Ya yang emang gua kemarin kesana kan sempat sama lu juga. Yoi. Beda sih dari masuknya kan kalau baru masuk kan dulunya langsung botol shop tuh. Ya, Sekarang sekarang botol beda shop di di depan, depan kan? ya. Terus baru buka pintu, barnya di tengah. Yoi. Nah itu keren sih, belum ada soalnya. Lumayan lah. Oke sih. Terus gimana? Apanya nih? Gimana? Gimana? Bahagia nggak lo nge-DJ? Kalau bahagia jujur karena ini mungkin kita kesannya kayak main tapi kerja gitu. Jadi kayak kita tiap hari tuh jatuhnya kayak refreshing aja gitu. Nggak kerasa kerja ya? Nggak kerasa kerja ya, lebih kayak hobi yang dibayar gitu mungkin. Karena gue kan hobi musik, maksudnya gue suka main dulu pas SMA ngeband gitu. Iya, Kuliah juga sempat ngeband. Pernah liatin gua lu bikin rap. Ya itu juga bisa rekaman gitu lah. Lu berarti nge-DJ udah 3-4 tahun ya? OTW 3 tahun. Atau 3 tahun? OTW 3 tahun. Momen paling gak enak apa sih? Momen paling nggak enak ya selama nge-DJ mungkin ya kalau ini bukan nggak enak sih tapi mungkin paling bete aja. Jadi kayak kita udah jungkir balik nge-DJ cuman crowd-nya tuh anteng gitu, jadi kayak Wah itu kayak nonton wayang anjing kayak gitu lah. itu lebih sakit sih. Iya, ibaratnya kita pun udah ngeluarin kuncian kita nih. Gue lebih Wah, mending, anjing. gue lebih mending crowd-nya nggak rame lah. Tapi daripada rame, tapi nggak ada yang juga sama sekali. Itu. Itu sakitnya di situ sih. Kena banget tuh anjing tuh. Kita kan pasti panik ya, anjir bikin lagu apa lagi. Mereka tuh seneng-senengnya apa? Kesannya tuh kayak kita salah apa nih kayak gitu. Iya anjir kayak merasa salah sendiri. Ya itulah, itu bukan gak enak sih ya, lebih ke yang kayak bete lah gitu kalau Ya itu plus minusnya sih, plus Ya. minusnya di DJ. Dan nggak segampang itu guys, kita nge-DJ tuh nggak mencet-mencet tombol doang. Kita nge-set juga, kita bisa harus lu aja yang ngomong deh soalnya gue mah apaan terkait. aja. Enggak lah, kalau itu mungkin argumen gue ini apa dibanding kita main alat sebenarnya lebih capek kita tuh preparation-nya sebenarnya. Preparasinya. Nyiapin lagu gitu tuh lebih capek. Ngeset. Nge-set itu lebih lama daripada kita perform. Iya. Nah, mixing bla bla bla. Tapi orang-orang mah yang ngeliatnya enak doang. Lu ngerasain dapat image jelek nggak sih kan jadi DJ? Ya sempet lah, maksudnya ya namanya kita kerja dunia malam lah pasti ada kayak dicap mungkin anak gak bener gitu lah. Iya. Ada kayak kita kerja ya kerja aja, maksudnya tapi bener-bener selayaknya aja ya. orang kerja aja gitu. Karena Cuman bedanya emang- kita malam gitu. Karena emang udah stereotip orang-orang, Stigma, yoi. stigma orang-orang. Tapi keluarga lu aman-aman aja. Aman. Insya Allah. Serius aja. Ya, Serius ya insya Allah. aman aja ya. Aman. Tapi tahu kan? Tahu Insya Allah. Serius sih tahu gak sih anjing? Nggak tahu kayaknya dah. Nggak tahu ya. Taunya ya gue kerjaan normal aja gitu, misal kayak di perusahaan mungkin gitu ya. Berarti sama ini keluarga lu nggak tahu kalau Nggak lu tahu, nge-DJ? nggak tahu. Anjing kacau. Tapi misal gue kebetulan pindah tempat baru nih, biasa kan gue kayak bilang ke orang tuanya kayak doain ya lagi pindah ke tempat baru gitu. Tapi nggak Semoga nanya, betah. tapi emang nggak nyari tahu ya Lar. Nggak nyari tahu juga.
Lah emang lu nggak disuruh balik ke sana? Enggak, ya karena apa ya? Karena mungkin ya kalau orang tua kan mungkin lebih ke kita membuktikan kalau kita bisa mandiri gitu loh. Hidup sendiri lah. Ya, jadi ketika kita mungkin udah nggak minta uang sekian tahun gitu kan, mereka mungkin merasa udah, oh anak gue udah aman lah minimal gitu. Paling ditanya sekali kayak sehat nggak gitu. Ya selain orang tua dan anak kali gimana? Ya, balik lagi tadi kan gue nanya yang gak enaknya ya. Nah, Enaknya jadi DJ itu apa? Di lu. enaknya apa ya? Jangan bahas duitnya deh. Ya, Mbak. Enaknya ya itu mungkin ya masih tetap sama kayak tadi. Kita Ya, kerja kan? kayak ini, kayak apa? Kayak main gitu. Cuman ya kita nggak dapet kehidupan siang. Iya, benar. Kurang banget nggak sih? Jadi Hidup kayak malam. olahraga apa gitu kita jadi jarang lah. Bukan jarang lagi, nggak pernah anjir, paling kalau Gue masih doang. agak jarang, gue masih ada. Tapi lo masa nggak pernah ngebungkus cewek? Tai. Gue lagi pengen nge-framing ini. Nggak pernah. Tapi, aduh bentar ya. Tapi gua kalau ajakan-ajakan ada, maksudnya ada aja lah. ada aja yang Ada aja lo yang tanggepin ya juga. kayak bukan. Maksudnya ada aja yang ngajak, cuman kita kan Profesional. alhamdulillah imannya kuat ya. Gimana gua? Lu Islam ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Islam dari lahir. Bentar ya, sambil mikir pertanyaan bisa gua cut nanti. Ini udah berapa menit sih? 17 lagi anjing. Oh, 20 lah. Coba. Kasih 2 pertanyaan lagi kali ya. Enaknya apa nih? Sebenarnya dead air. DTR. Dead air tuh hening gitu. Iya. Ada pembicaraan. Nggak bisa nih, masih belajar bang. Mana bang? Oh ya gini aja. Menurut lu, kan sekarang banyak banget tuh di Semarang, di Jakarta, dimanapun banyak DJ baru Oh. yang udah bikin kolektif dan rame lah. Ada nggak impactnya di lu? Maksudnya lu yang lebih lama? Alhamdulillah kalau di gue sih nggak ada impactnya, dalam arti mungkin impactnya nggak kerasa langsung yang gue rasain ya, tapi kalau dampak ke gue langsung nggak ada untungnya. Lu seneng apa? Kalau senang, gue senang, maksudnya berarti kan industri ini tumbuh, Iya sih. tapi tetap mungkin pesannya ya, maksudnya diiringi dengan apa ya, dengan teknik dan kualitas yang baik lah gitu. Jadi jangan cuma nge-DJ tuh buat keren-kerenan gitu. Soalnya ada juga nih. Iya. Itu ya sekarang orang-orang tuh nge-DJ cuma buat keren-kerenan doang. Ya soalnya misal kayak gue lah, gue nge-DJ nih buat nyari makan loh gitu. Iya. Jadi Nyari ya makan, kayak gitu. nyari beolan gitu-gitu doang kan. Tai. Jadi Yaudah nih pesan-pesan nih buat DJ baru di Semarang sekarang. gue juga baru, maksudnya hitungannya. Tapi Maksudnya yang baru banget. ya pokoknya intinya mau baru, mau nanti ada yang baru lagi, tetap nge-DJ tuh dengan passion lah. Jadi jangan buat keren-kerenan doang kalau menurut gua ya. Ini menurut gua sekali lagi. Ya dan kalau dari gua mungkin ya, kalau emang ada bakat di situ lu lanjutin terus. Cuman kalau lu udah dapet nama jangan pernah jadi orang sombong. Right guys, gitu aja. Kita ngobrol sama Mike Dante. Thank you banget udah nyempetin waktunya di sini. Habis ini berangkat kerja lagi ya. Yoi. Yes, thank you. Gua Zak. It's your boy Mike Dante. Ciao. Nah, ini aman, Pak.